Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Adapun capaian pembelajaran untuk materi yang kali ini yaitu mahasiswa akan dapat menjelaskan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Ada 4 hal yang akan dibahas pada materi hari ini. Yang pertama adalah laporan pemegang saham, kedua adalah kegunaan rasio keuangan, ketiga kerangka kerja analisis laporan keuangan, dan yang terakhir adalah rasio keuangan. Laporan pemegang saham atau sering juga disebut dengan istilah laporan keuangan perusahaan terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. 5 komponen dari laporan pemegang saham atau laporan keuangan perusahaan inilah nanti yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis rasio. Kita bahas sub materi yang kedua yaitu kerangka kerja laporan keuangan. Ada 3 analisis yang dilakukan oleh perusahaan sebelum menentukan kebutuhan pendanaan perusahaan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pendanaan perusahaan. Analisis ini mencakup seberapa banyak pendanaan yang dibutuhkan di masa mendatang dan sifat dari berbagai kebutuhan ini. Sifat maksudnya jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua adalah analisis kondisi keuangan dan profitabilitas perusahaan. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Kemudian yang terakhir adalah analisis resiko bisnis. Nah, hasil dari ketiga analisis ini yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kebutuhan pendanaan perusahaan. Setelahnya nanti akan dilakukan negosiasi dengan para penyedia modal. Rasio keuangan itu sendiri mempunyai 2 manfaat atau kegunaan. Yang pertama adalah sebagai pembanding, perbandingan internal, dan yang kedua adalah perbandingan eksternal dan sumber rasio industri. Dalam hal perbandingan internal, perusahaan perlu mengetahui kondisi atau membandingkan kondisi keuangan dari sebuah perusahaan untuk beberapa periode ke belakang gitu. Kemudian terkait dengan perbandingan eksternal, perusahaan perlu membandingkan kondisi keuangannya dengan perusahaan sejenis atau disebut dengan istilah rata-rata industri yang dimana perusahaan itu beroperasi gitu. Nah, rasio keuangan yang akan kita pelajari pada materi hari ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah liquidity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Kemudian yang kedua adalah asset management ratio, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Yang ketiga adalah solvability ratio, yaitu rasio yang menunjukkan penggunaan uang pinjaman untuk membiayai pembelian asetnya. Dan yang terakhir adalah profitability ratio atau rasio yang menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan hutang terhadap hasil operasi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu liquidity ratio atau rasio likuiditas. Ada 2 rasio likuiditas yang kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Current ratio bisa dihitung dengan membagikan current asset atau aset lancar dengan current liabilities-nya atau kewajiban lancarnya. Kita lihat laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Dalam hal ini yang kita lihat adalah laporan posisi keuangan. Maka untuk menghitung current ratio-nya, kita bisa lihat aset lancar perusahaan yaitu sebesar 8.828.000
1.360 dibagikan dengan kewajiban lancarnya atau kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp13.357.536. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Quick ratio ini hampir sama dengan current ratio, tapi quick ratio ini tidak memasukkan persediaan dalam perhitungannya. Jadi hanya aset yang dianggap sangat lancar, artinya yang dapat dengan mudah dikonversi ke dalam kas, yang dimasukkan dalam perhitungannya. Maka kalau kita lihat formulanya, quick ratio itu bisa dihitung dengan membagikan jumlah dari cash, kemudian equivalent cash, marketable securities, dan receivable dengan current liabilities. Kita lihat PT Unilever, kita hitung quick asset ratio-nya. Ya, kita jumlahkan dulu komponen aset yang dianggap sangat liquid, yaitu kas dan setara kas. Kemudian piutang usaha, pihak ketiga, pihak yang berelasi, kemudian uang muka dan piutang lain-lain dari pihak ketiga dan pihak yang berelasi. Kelima komponen ini kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan liability jangka pendeknya, yaitu sebesar Rp13.357.536. Kemudian rasio yang kedua adalah asset management ratio. Yang pertama adalah inventory turnover ratio atau rasio perputaran inventory. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas ataupun aktivitas terkait dengan persediaan. Inventory turnover ratio bisa dihitung dengan membagikan harga pokok penjualan dengan persediaan. Kalau kita lihat laporan keuangan PT Unilever Indonesia, maka kita bisa hitung inventory turnover ratio dengan membagikan harga pokok penjualan, yaitu sebesar Rp20.515.484 dengan nilai persediaan di periode pelaporan atau periode perhitungan, yaitu sebesar Rp2.463.104. Dan yang kedua adalah day sales outstanding. Nah, rasio ini merepresentasikan waktu tunggu perusahaan untuk menerima kas setelah melakukan transaksi penjualan. Nah, rasio ini bisa dihitung dengan membagikan account receivable dengan annual sales dikalikan dengan 365 hari. Kalau kita lihat laporan keuangannya PT Unilever Indonesia, kita lihat piutang usaha terdiri dari dua bagian, yaitu pihak ketiga dan pihak yang berelasi. Maka kita jumlahkan kedua komponen ini dibagikan dengan annual sales atau penjualan tahunan. Kita lihat penjualan tahunan yaitu sebesar Rp42.972.474. Kemudian yang ketiga adalah fixed asset turnover ratio. Nah, ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya. Fixed asset turnover ratio bisa dihitung dengan membagikan sales dengan total fixed asset. Sales atau penjualan pada PT Unilever Indonesia di tahun 2020 adalah sebesar Rp42.972.474, sedangkan fixed asetnya, ya kita lihat, adalah sebesar Rp10.419.902. Nah, kemudian yang terakhir adalah total asset turnover ratio. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi bisa dihitung dengan membagikan sales atau penjualan dibagikan dengan total aset. Total penjualan PT Unilever yaitu sebesar Rp42.972.474, sedangkan total asetnya adalah sebesar Rp20.534.632.
rupiah. Kita masuk ke rasio yang ketiga, yaitu solvability ratio. Yang pertama adalah debt ratio. Nah, rasio ini mengukur proporsi total aset yang didanai oleh kreditur. Nah, rasio ini bisa dihitung dengan membagikan total liability dengan total aset perusahaan. Kembali ke laporan keuangan PT Unilever Indonesia, maka untuk menghitung debt ratio perusahaan, kita lihat total liability yaitu sebesar 15.597.264. Kemudian total asetnya adalah sebesar 8.828. Jumlah asetnya adalah sebesar 20.534.632 rupiah. Yang kedua adalah times interest earned ratio. Nah, rasio ini mengukur sejauh mana laba operasi berkurang jika perusahaan tidak mampu membayar biaya bunga tahunan. Nah, rasio ini bisa dihitung dengan membagikan EBIT atau earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak, bagikan dengan total interest expense atau beban bunga. Nah, maka kalau kita hitung rasio ini untuk PT Unilever Indonesia, kita lihat EBIT. EBIT itu sering juga disebut dengan istilah operating profit. Ya, operating profit. Jadi kita lihat pada tahun 2020, EBIT PT Unilever Indonesia adalah sebesar 9.451.012 rupiah. Ya, sedangkan biaya bunga atau beban bunga perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar 248.790. Nah, PT Unilever menggunakan account biaya bunga untuk merepresentasikan total beban bunganya. Kemudian yang ketiga adalah fixed payment coverage ratio. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk kewajiban pembayaran biaya atau beban tetapnya. Nah, rasio ini bisa dihitung dengan menjumlahkan EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, dan amortization ditambah dengan lease payment. Kemudian baru dibagikan dengan interest, loan repayment atau pembayaran pinjaman, ditambah dengan lease payment atau pembayaran lease-nya. Nah, kalau kita lihat perusahaan PT Unilever, kita lihat EBITDA-nya. EBITDA itu berarti laba usaha ya ditambahkan dengan depreciation dan amortization. Jadi kalau kita lihat depreciation dan amortization perusahaan itu adalah sebesar Rp176.312 untuk depreciation dan 175.450 itu untuk amortization. Dari mana ini bisa kita lihat? Dari catatan atas laporan keuangan, karena dua komponen beban yang tadi saya sebutkan yaitu depreciation dan amortization itu tidak dicantumkan secara rinci di laporan laba rugi. Tapi di sini sudah termasuk di dalam beban pemasaran dan beban penjualan atau beban umum dan administrasi. Maka kita perlu membuka catatan atas laporan keuangan ini ya, 20, 2O, 26A, 2B, 2O atau 26B. Nah, nanti di situ bisa kita lihat berapa beban penyusutan dan berapa beban amortisasi. Nah, setelah EBITDA kita peroleh, maka kita perlu mengidentifikasi berapa jumlah lease payment-nya. Nah, lease payment untuk PT Unilever di tahun 2020 kita bisa lihat di laporan arus kas perusahaan. Nah, lease payment atau pembayaran liabilitas sewa. Nah, ini kita bisa lihat angkanya yaitu sebesar Rp182.440. Maka kita sudah bisa hitung komponen pembilang untuk menghitung fixed payment coverage ratio ini. Nah, setelah itu kita hitung komponen penyebutnya yang terdiri dari interest, yaitu
beban bunga atau di sini disebut dengan istilah biaya keuangan sebesar 248.790 ditambah dengan loan repayment atau pembayaran pinjaman. Nah, ini kita bisa lihat 95.000 di tahun 2020. Kemudian ditambah dengan lease payment tadi yang 182.440 rupiah. Maka setelah kita hitung totalnya, kita bagikan EBITDA ditambah lease payment yang tadi, sebelumnya sudah kita hitung, dibagikan dengan komponen penyebut. Berikutnya kita bahas profitability ratio. Ada 6 rasio profitabilitas yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu adalah net profit margin. Nah, net profit margin ini digunakan untuk mengukur persentase setiap rupiah penjualan yang tersisa setelah seluruh biaya dan beban dikurangi termasuk bunga, pajak, dan dividen saham preferen. Nah, net profit margin bisa dihitung dengan membagikan earning available for common stockholder dibagikan dengan sales. Apa itu earning available for common stockholder? Kalau diterjemahkan berarti laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Maksudnya ini total laba dikurangi dengan dividen saham preferen. Karena perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk ini tidak mempunyai atau tidak menerbitkan saham preferen, maka kita lihat di sini laba untuk pemegang saham biasa adalah sebesar 7.056.606 rupiah. Jadi jumlah penghasilan komprehensif itu sama dengan laba yang tersedia untuk common stockholder. Pada PT Unilever Indonesia dikatakan tadi bahwa PT Unilever Indonesia tidak menerbitkan saham preferen. Itu bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangannya. Nah, tadi dibagikan dengan sales. Salesnya itu adalah penjualan bersih yang sebesar 42.972.474 rupiah. Kemudian yang kedua adalah gross profit margin. Gross profit margin merupakan persentase setiap rupiah penjualan yang tersisa setelah perusahaan membayar biaya pembelian persediaan. Jadi bisa dihitung dengan membagikan gross profit dengan penjualan. Gross profit perusahaan kita bisa lihat yaitu sebesar 22.456.990 rupiah di tahun 2020. Sedangkan salesnya yaitu sebesar 42.972.474 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah earning per share. Earning per share ini merepresentasikan sejumlah rupiah laba per saham lembar ya, yang bukan jumlah laba yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Jadi ini bukan jumlah laba yang didistribusikan kepada para pemegang saham, melainkan jumlah rupiah laba per lembar sahamnya. Ya, jadi EPS ini bisa dihitung dengan membagikan tadi earning available for common stockholder ya dibagikan dengan number of shares outstanding atau jumlah saham yang diterbitkan, jumlah saham yang beredar. Maka kita bisa hitung dengan membagikan 7.056.606 rupiah dibagikan dengan total stock outstanding saham biasa yang beredar yaitu sebesar di tahun 2020 ya ini 38.150 38 miliar maksud saya 38.150 juta. Ini dalam juta berarti ini nanti kita hitung dalam juta juga. Jadi 7.056.606 juta gitu. Karena ini merupakan angka dalam juta rupiah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah basic earning power. Nah, rasio ini merepresentasikan waktu tunggu perusahaan untuk menerima kas setelah melakukan transaksi penjualan.
Nah, BEP ini bisa dihitung dengan membagikan EBIT, ya, earning before interest and tax tadi, atau operating profit dengan total aset. Maka kita lihat EBIT-nya atau operating profit-nya tadi 9.451.012 rupiah dibagikan dengan total asetnya, yaitu sebesar 20.534.632 rupiah. Berikutnya adalah return on assets. Nah, rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya. Bisa dihitung dengan tadi, ya, membagikan earning available for common stockholder, atau bisa dihitung dengan mengurangi net income dikurang preferred dividend. Tapi dalam kasus PT Unilever, Unilever sendiri tidak menerbitkan saham preferen, maka net income available for stockholder itu sama dengan laba komprehensif. Nah, itu kemudian dibagikan dengan total asetnya. Maka kita bisa hitung jumlah penghasilan komprehensif yaitu sebesar 7.056.606 rupiah dibagikan dengan total asetnya yaitu sebesar 20.534.632 rupiah. Terakhir yaitu return on equity. Rasio ini mengukur pengembalian atas investasi saham biasa pada perusahaan. Nah, bisa dihitung dengan membagikan income available atau earning available for common stockholder dibagi dengan common stock equity. Maka jika melihat laporan keuangan PT Unilever, kita bisa lihat earning available for common stockholder yaitu sama dengan jumlah penghasilan komprehensif sebesar 7.056.606 rupiah dibagikan dengan modal saham yaitu sebesar 76.300 dalam juta rupiah. Sekian pemaparan atau penjelasan dari saya terkait dengan analisis rasio keuangan. Selamat belajar mandiri, selamat mengerjakan tugas.